amanah. Amanah itu dua. Yang pertama hakullah. Hak Allah itu amanah. Apa hak Allah? Kullu ma aujaba bihi lahu fahuwa amanah. Setiap apapun yang diwajibkan oleh Allah itu amanah namanya. Allah mewajibkan salat, salat itu amanah. Maka orang yang tidak salat dia tidak amanah. Di salat saja dia tidak lakukan, apalagi hal yang lain. Salat saja tidak lakukan, apalagi hal yang lain. Makanya kalau orang yang tidak salatnya pilih ke pemimpin, jangan pilih menjadi pemimpin. Kenapa? Dia sama Allah saja tidak amanah dia, apalagi sama manusia. Setiap apa yang diwajibkan oleh Allah dia tidak mau mendengar, maka apalagi dengan manusia. Maka amanah yang pertama hakullah adalah hak Allah. Kullu ma aujaba bihi la fa huwa amanah. Allah mewajibkan kita qu anfusakum wa ahlikum nara. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Ma'arij. Jadi kita sudah memasuki ayat ke-32. Jadi pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan manusia ini setelah hidup di dunia dia panik, gundah, susah. Kemudian apabila ditimpa musibah dia goncang, goyang. Apabila diberikan nikmat dia kikir, krik, bakhil. Kalau kita ingin mengobati penyakit panik ini bisa, kata Allah, ada 8 cara. Artinya supaya kita tidak panik hidup di dunia. Bahkan di dalam tafsir Syaukani beliau mengatakan makna panik di sini apa? Dia tidak bersyukur. Dia takut hartanya hilang. Dan dia itu menganggap semuanya itu dia yang dapat, dia yang hasil kerja dia. Jadi makanya ada 8 cara kata Allah Subhanahu wa taala supaya hidup di dunia tidak panik, tidak susah. Yang pertama, ya ini kan salat. Nanti salat itu diulang dari yang pertama sama ke-8. Ada 2 kali nanti diulang, tapi yang ke-8 ini kita belum bahas lagi. Yang pertama itu salat. Itu menjaga salat. Dalam tafsir As-Sa'di beliau mengatakan maksud menjaga salat, kita tahu rukunnya, kita tahu wajibnya, kita tahu sunnahnya. Kita tahu yang membatalkan salat itu apa. Jadi bukan salat saja, tidak. Banyak orang yang salat saja tapi masih panik juga dia. Masih susah, masih gundah. Jadi yang dikatakan di sini, yang pertama menjaga salat itu menjaga mana rukunnya, mana yang membatalkan salat, mana kewajibannya, mana sunnah-sunnah salat. Kemudian yang kedua, bersedekah. Orang bersedekah itu tidak pernah panik, tidak pernah gundah. Yang ketiga, yakin kepada hari kebangkitan. Makanya yakin kepada hari kebangkitan, dibangkitkan di padang mahsyar, itu membuat kita optimis dalam hidup. Kenapa optimis? Kalau ada orang lain yang menganiaya kita, menzalimi kita, kita yakin kita akan menuntut dia di padang mahsyar. Kalau kita hidup seperti ini terus, artinya penuh dengan diuji-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin nanti akan dibalas oleh Allah. Jadi makanya hari kebangkitan itu membuat kita optimis dalam hidup.
Kemudian selanjutnya yang keempat, seorang yang takut kepada azab Allah. Jadi ini memang level takwa nomor 2. Kalau level takwa nomor pertama, kalau di dalam tafsir Al-Baydawi, dia bukan azab Allah lagi dia takut, tapi yang membuat azab itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini kita level-level apa? Level-level awam ni. Artinya kita takut kenapa mencuri, takut nanti diazab. Kenapa takut berbuat maksiat? Karena takut diazab. Kemudian yang kelima, dia menjaga syahwatnya. Sekarang kita masuk yang keenam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya, coba diterjemahkan Pak Endang. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Orang yang menjaga amanat yang dipikulnya dan janjinya. Ini apa ini? Jadi amanah itu ada dua. Mereka menjaga amanah. Amanah itu dua. Yang pertama hakullah. Hak-hak Allah itu amanah. Apa hak Allah? Kullu ma aujaba bihi lahu fahuwa amanah. Setiap apapun yang diwajibkan oleh Allah itu amanah namanya. Allah mewajibkan salat, salat itu amanah. Maka orang yang tidak salat, dia tidak amanah. Di salat saja dia tidak lakukan, apalagi hal yang lain. Salat saja tidak lakukan, apalagi hal yang lain. Makanya kalau orang yang tidak salatnya, baik pilih ke pemimpin, jangan pilih menjadi pemimpin. Kenapa? Dia di sama Allah saja tidak amanah dia, apalagi sama manusia. Setiap apa yang diwajibkan oleh Allah dia tidak mau mendengar, maka apalagi dengan manusia. Maka amanah yang pertama hakullah adalah hak Allah. Kullu ma aujaba bihi la fa huwa amanah. Allah mewajibkan kita qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Ini perintah. Maka setiap perintah itu amanah. Maka istri itu amanah, anak itu amanah. Bagaimana memimpin rakyat kalau anak saja nak sanggup dia jaga, istri saja nak sanggup dia jaga? Bagaimana mau jaga kita semua? Mana roh jaga, Pak? Artinya dia mengingkari amanah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Anu merah-merah, Pak. Nak mau tahu dia. Kalau sudah seperti itu bagaimana lagi dengan kita, Pak? Ya, itu hak Allah. Yang kedua hakul ibad. Ini yang berkaitan dengan hak hamba. Jadi bagaimana amanah hak hamba? Kita menitipkan sesuatu. Kita memberikan ini amanah dari kami untuk dijalankan, tapi tidak dijalankan. Ya, nampak. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan, "Kalau kamu bertaubat kepadaku, akan aku ampuni min dzunubikum." Min itu min litab'id. Sebahagian dosa kalian akan saya ampuni. Pertanyaannya, kenapa seorang bertaubat kok sebahagian diampuni? Kenapa tidak semuanya? Disitulah ada hak ibad, ada hak al-abdu. Makanya Allah mengatakan kalau berurusan, ini dalam hadis qudsi, berurusan dengan hambaku, kalau seandainya berurusan denganku cukup bertaubat. Berurusan dengan hambaku minta maaf dulu. Makanya kalau kalian bertaubat, sebahagian sudah saya ampuni, itu berurusan denganku. Sebahagian tidak. Minta maaf dulu sama orang yang kamu berbuat dosa. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini namanya hak amanah, hak ibad, hak seorang hamba. Jadi kalau orang tidak menjalankan amanah, maka Rasulullah mengatakan munafik, orang munafik. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dipercayakan sesuatu untuk mengelola sesuatu, tapi dia tidak amanah, ya, maka dia munafik. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang menjaga amanah, apakah amanah dengan Allah atau amanah dengan hamba, itu hidupnya akan tenang selalu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Nanti ketika seseorang itu melalui titik sirat. Jadi melalui titik sirat, maka di dalam Al-Qur'an Allah katakan, ada orang-orang khusus yang langsung berada di depan pintu surga. Ada orang yang tanpa hisab.
Pertanyaannya, apakah kita menjamin kita tanpa hisab? Termasuk 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Jadi makanya ada kelompok yang tanpa dihisab, ada kelompok yang dibawa oleh anak-anaknya langsung ke pintu surga. Yang lainnya kata Allah, tidak ada kecuali illa wariduha. Wariduha yamshi biha, yamshi alaiha. Dia berjalan di atas sirat itu. Makanya tatkala seorang berjalan di atas sirat, Rasulullah kan berada di ujung. Rasulullah berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim. 2 kali dibacakan oleh Rasulullah. Ya Allah, selamatkan si fulan, selamatkan si fulan. Ketika itu kata Rasulullah, di sebelah kanan dan kiri neraka itu ada awalik. Awalik itu yang menarik-narik dia, Pak. Siapa yang menarik dia? Termasuk anak kandungnya, termasuk istrinya, termasuk saudaranya, termasuk ayah dan ibunya. Jadi makanya kalau kita tidak mendidik anaknya, ini ipreh neraka, Pak. Dia sebagai pengait, dia tarik kita, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, ada orang yang tidak sanggup lagi, maka dia masuk juga ke dalam neraka bersama anaknya. Ada orang yang sanggup terus, dia berjalan, terus berjalan sampai ke pintu surga. Cuma ketika sampai ke pintu surga, dia sudah lelah sekali, Pak. Kenapa? Ditarik kiri kanan. Tetapi kata Rasulullah SAW, seorang yang amanah, ya, ketika dia di dunia, maka amanah akan berada di samping dia, menjaga dia. Ini yang pertama. Yang kedua, tatkala seseorang itu baik hubungannya dengan tetangganya, dengan keluarganya, menjalin hubungan silaturahmi, 2 amal ibadah ini akan menjaga dia sebelah kanan dan sebelah kiri sampai ke depan pintu surga. Jadi kita bisa lihat di dalam kitabnya Imam An-Nawawi yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj, hadis tentang ini. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka memang kalau di dunia itu memang berat, Pak. Tak jaga amanah berat. Tetapi hasilnya kan luar biasa, Pak. Sanggup bisa menjaga kita, Pak. Menjaga kita ketika akan berangkat dari ujung titik sirat menuju pintu surga. Memang harus melalui itu, Pak. Illa wariduha. Tidak ada yang tidak melalui itu kecuali orang-orang khusus saja. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Berarti ini sudah yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Oh ya, belum, ini masih ada wa ahdihim ra'un. Ya, tadi amanah. Kalau di sini disebutkan min amriddin wa dunya. Amanah itu bisa saja urusan yang terkait dengan dunia atau terkait dengan akhirat. Ya, terkait dengan dunia dan terkait dengan akhirat. Kemudian wa ahdihim. Ahdihim itu apa? Janji mereka. Ra'un. Jadi janji itu apa? Mereka berjanji ini, mereka berjanji ini. Semua masuk ke dalam ra'un. Ra'un itu wi'a. Wi'a itu tempat. Dia menepati janjinya. Salah satu janji manusia dengan Allah. Apa janjinya? Kita tidak sadari, Pak. Setiap hari kita baca janji itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nanti berjanji sampai katanya, Pak. Ya Allah, salat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya serahkan kepada Engkau. Pas 3 gejok sakit, Pak, diberikan sakit oleh Allah. Nya kamu pep-pep katanya. Ketika suatu hari rezeki tidak sesuai dengan yang kita prediksikan. Kita memprediksikan rezeki kita hari ini sekian. Tapi diberikan oleh Allah, diuji oleh Allah. Nya kamu pep-pep. Padahal tadi kita kan sudah berjanji kepada Allah. Hidup saya, mati saya serahkan ya Allah. Pakai ban nepupuk laju ya Allah. Lon terima ya Allah, ya Allah. Tapi ketika dalam satu segi kita tidak menepati janji, tidak menepati janji kita. Maka sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang tidak menepati janjinya, kata Rasulullah SAW, apakah personal, ataukah kelompok, ataukah penduduk negeri semuanya, Pak, tidak menepati janji dia dengan Allah Subhanahu wa taala, fasallatahumullahu aduwahum, maka musuh dengan mudah sekali mengalahkan mereka, dan musuh akan mudah sekali untuk mengobrak-abrik mereka, Pak. Apakah ekonominya, politiknya dan lain sebagainya. Mandu diobrak-abrik, pikiran diobrak-abrik, mandu obrak-abrik. Maka baik dapatan langgop. Hai pekan diobrak-abrik kamu nang kalau kita mau kena, getanya kedo yang tanah, Pak. Allah tidak mungkin, ya, Pak, memberikan azab kepada satu kaum tanpa alasan. Tidak mungkin. Tidak mungkin.
Walaupun kita berdoa, ya Allah, pakar nawurungnya kai pujih kamu, ya Allah. Kenapa mengalahkan kami? Kenapa musuh selalu masuk ke negeri kami, ya Allah? Yang hendak pun saya berdoa, ya Pak. Kecuali kita introspeksi diri dulu. Kita tidak menepati janji kita. Apakah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menepati janji dengan makhluk? Kita berjanji begini, kita buat begitu. Berjanji lagi begini, kita buat begitu. Dengan manusia mentang lagi Anda menjanji, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan, termasuk dalam hadis Rasulullah, khamsan bi khamsin. Jagalah 5 hal ini, kalau tidak mau datang 5 hal lagi, kata Rasulullah. Jagalah 5 hal ini kalau tidak mau datang 5 musibah ini. Salah satunya itulah yang pertama. Kalau kalian tidak menepati janji kalian, ya, ini contoh. Ini kalau kami nanti makmur negeri ini, maka kami akan menyantuni anak yatim. Wadah makmur kedua. Ini kalau saya dapat begini, saya akan buat begini. Wadah kedua. Jadi makanya baik itu personal maupun kelompok, atau satu negeri, satu kampung mendumba, satu negeri, mereka tidak menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu negeri itu, kata Rasulullah, fasallatahumullahu aduwahu, musuh dengan mudah mengalahkan mereka. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang tenang jiwanya itu, dia amanahnya, janjinya ra'un. Ra'un itu apa? Ra'un itu wi'a. WA itu apa? Sebuah tempat, tempat. Artinya dia jaga sedemikian rupa. Amanah dia jaga, janji dia jaga. Ini ra'un itu, kalau kata Syekh Tantawi, asluhu ra'a yara'a ra'iyah. Itu asal kalimatnya apa? Seorang yang mengembala kambing. Dia dengan cermat betul dia menjaga kambingnya. Kalau ada yang hilang dia tahu. Kalau ada yang belum pulang dia juga tahu. Begitulah orang yang menjaga amanah. Apapun itu dia tahu, ini belum saya laksanakan, ini belum saya laksanakan. Jadi bukan cari enaknya saja. Memang kalau kata Imam Jalalain apa? Manusia itu kalau sudah berpikir mengedepankan syahwatnya, mendumangan, bata tagok mendumba. Maka kata Imam Al-Ghazali, fata'ammali dunya bil akli. Coba kamu pakai akalmu, pakai otakmu, kata Imam Ghazali. Coba kamu lihat dunia itu dengan otakmu, jangan lihat dengan syahwatmu. Kalau kamu lihat dengan otakmu, maka akan terpikir olehmu, kalau kita menganiaya orang lain itu rugi, Pak. Kita mengumpulkan harta sebanyak mungkin di dunia ini rugi, Pak, rugi. Kenapa? Pikirkan dengan otakmu. Kita setiap hari pergi kerja, atau kita keluar dari rumah. Kita kerja, duduk kedai kopi, setelah itu masuk kantor. Setelah masuk kantor, sore kita pulang. Habis itu kita masuk kantor lagi. Sore malam kita tidur. Besok pagi berangkat lagi. Aktivitas kita itu saja. Orang yang mekat bedah habisnya gemekat. Habis mekat habis itu bangun lagi. Habis itu tidur, mandi, begitu terusnya. Maka coba kita berpikir dengan akal. Kalau kehidupan seperti itu kan menunggu mati saja namanya. Kan pernah mati lagi, Pak. Kita menunggu mati pajani cok li Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi kantor kem-kem ini, kem-kem walam, jangan tolong kem-kem lah walam. Umur bertambah terus. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau ingin memikirkan dunia itu, fata'ammal bil akli. Jangan pikir dengan syahwat. Kalau kita memikirkan dengan syahwat, maka kita akan memiliki semuanya, Pak. Ingin memiliki semuanya. Saya mau seperti itu, saya mau ada jabatan, saya mau ada duit, saya mau ada mobil, saya mau ada tanah, saya mau ada itu tuh tiap hari seperti itu. Kenapa? Karena dia melihat dunia dari sudut syahwat saja. Saya ingin enak seperti si Fulan. Padahal si Fulan memangat tahu dia punya, Pak. Si Fulan makin banyak harta, makin tu tahu dia punya. Kita melihat dari satu segi, enak ya banyak harta, enak banyak mobil, enak banyak tanah. Maka jangan lihat dunia dengan syahwat ini, Pak. Coba lihat dunia dengan akal kita, Pak. Hek tak kumpul harta, heplot, waktu meninggal diambil oleh orang lain untuk apa, Pak? Itu kalau kita berpikir dengan akal kita, Pak. Capek kita cari, capek kita bekerja. 20 tahun kita kumpulkan duit, tiba-tiba kita sakit meninggal dunia, duit itu jadi hak orang lain. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Berarti sudah yang ke-6. Berarti yang ke-6 ini, kalau ada sifat seperti ini, jiwa kita selalu tenang, Pak. Jiwa kita selalu tenang. Tidak pernah susah, tidak pernah gundah. Yang ke-7. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Ya, coba dibaca. Dan
orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Ya, ini kan kalimatnya agak pendek itu. Dan orang-orang yang memberikan kesaksian. Kesaksian apa itu? Jadi ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, orang yang tidak pernah susah itu, dia orang yang menjadi saksi, Pak. Ya, dia saksi, Pak. Apabila dia tidak berbohong. Artinya apa? Saksi yang tidak berbohong. Termasuk hakim yang tidak berbohong. Ya. Kalau ada orang yang tidak berbohong, maka hidupnya akan tenang selalu. Ini tafsiran yang pertama. Qaimun itu apa dia? Gepu tepat. Gepu tepat bu, kan? Kalau ini benar-benar, kalau salah ya salah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kita mengambil tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Yang dimaksudkan dengan walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Syahadah di sini apa? Muwahhidunallah. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hidup di dalam hati dia cuma ada Allah saja, maka hidup dia tenang dan bahagia selalu, Pak. Hana tutah ya, Pak. Hana pupu na Allah kejagalun, hana pupu. Umanya rezeki, hana pupu Allahu ar-Razzaq, hana pupu. Hai untuk mati bakiban Allahu muhyi wa mumit. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan juga Allah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di dalam gua Thur ya. Ketika itu bersama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika bersama Abu Bakar As-Siddiq, kalau gua itu kan dua, bahasa Arabnya ghar sama kahfun. Kalau ghar itu apa? Gua, dia dari atas turun ke bawah. Maka coba lihat gua Hira sama gua Sur turun ke bawah. Tapi kalau kahfun itu gua yang ada di Yordania, tempat Ashabul Kahfi, dia tidak turun ke bawah, maka dinamakan dengan kahfun. Kahfun itu apa? Imbasata. Dia itu apa? Ketika kita masuk pintu Ashabul Kahfi itu, gua itu lapang nih, Pak. Jadi tidak turun ke bawah. Makanya ketika Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq melihat pedang-pedang orang kafir Quraisy. Ketika ingin mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itibir Apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya mereka menundukkan kepalanya ke bawah, dia akan melihat kita ya Rasulullah. Dengan tenang sekali apa kata Rasulullah? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kamu tenang saja kamu, kata Rasul. Kamu tenang saja. Inilah yang dimaksudkan di sini, Pak. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anayo bahkan al-muhyi, al-mumit, yang menghidupkan Allah, yang mematikan juga Allah. Perhatikan ada beberapa pernyataan iblis. Pernyataan iblis ketika di dunia, iblis pernah mengatakan apa? Inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah. Rupanya iblis ya ke Allah, Pak. Masa iblis takut kepada Allah, masa katanya hanayo ke Allah, Pak. Sekarang kita buktikan ketika terjadi perang Badar. Jadi waktu terjadi perang Badar, itu orang muslim cuma 313 orang. Senjatanya apa? Kuda cuma 2. Itu punya Miqdad dan Mursyid. Pedang ada 2, pedang 2, kuda 2, baju besi 2, semua 6. Nah, yang pakai baju besi tidak ada kuda. Ada yang ada pedang, nggak ada baju besi. Ada yang naik kuda, nggak punya apa-apa. Itu 2. Yang lain pakai apa? Yang lain, Pak? Pedang hana tapi hana, Pak. Jumlah mereka 313 orang. Ketika itu musuh berapa jumlahnya? 1000 orang. 1000. Rupanya apa? Iblis setiap hari mengontrol, melihat Rasulullah SAW. Ibu ya ikut perang, Pak. Pedang 2 boh, kuda 2 boh, baju besi 2 boh. Akhirnya iblis merubah wujud menjadi manusia. Dia memberikan motivasi kepada orang kafir untuk berperang melawan Rasulullah nanti. Sudah jelas kalian menang. Dikasih motivasi, Pak. Kalian menang, tenang saja. Ya cek lembak, kalian menang. Makanya ketika perang Badar itu, pada lini pertama adalah ada para iblis. Iblis yang merubah wujud menjadi manusia. Mereka ikut perang Badar juga rupanya. Rupanya ketika itu Rasulullah SAW mengajak sahabatnya berdoa kepada Allah. Ini seperti Abdul Muttalib, Pak. Abdul Muttalib. Ketika Ka'bah mau dihancurkan oleh Abraha, apa kata Abdul Muttalib? Nggak ada masalah, hana bepunya. Yang Ka'bah kan ada Allahnya. Kemudian berdoalah Abdul Muttalib, ya Allah, ini Ka'bah ini punyamu, kami tidak punya ini apa-apa ya Allah. Kamulah yang menjaganya ya Allah. Jadi makanya begitu pula. Cerita benar.
Perang Badar ya. Jadi waktu perang Badar itu Rasulullah SAW berdoa dengan sahabat-sahabatnya. Ini kalau kita lihat fisiknya hana mungkin ya kibang fisik berperang seperti ini. Nah pedang hana aja. Artinya apa? Paling enggak dia merampas pedang musuhnya. Ketika itu waktu ketemu iltaqal jam'ani ya nih Pak. Ketemu dua ini Pak. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat. Malaikat ini bukan untuk membantu Rasulullah, tidak. Memberikan motivasi saja Pak. Seperti ketika perang Khandaq. Itu turun malaikat, ribuan malaikat turun Pak. Sehingga motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dikepung oleh Abu Sufyan. Ini begitu juga. Ketika turun para malaikat, iblis Pak. Kenapa? Karena iblis bisa melihat malaikat. Ketika itu kata orang kafir, "Hai pakan neblong. Mereka itu kan tak ada apa-apanya." Apa kata iblis? "Inni akhafullah." Saya takut sekali kepada Allah. Kenapa saya takut? "Inni ara ma la taraun." Saya melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Saya melihat para malaikat turun semuanya dari langit. Ya, Pak. Makanya iblis itu lari, Pak. Yang ingin kita catat, pernyataan iblis yang mengatakan inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, ketika di dalam neraka. Terima kasih.